Nah, sebelumnya saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Muhammad Ravi, ya, jadi saya dosen dan peneliti di Departemen Kimia FMIPA dan juga di Pusat Studi Biofarmaka Tropika LPPN IPB. Sebelum kita menulis beberapa hal itu harus kita yakinkan, kita pastikan. Ya, ini adalah bagaimana kita itu menulis itu harus seperti apa. Jadi memang kita harus tanamkan dalam diri kita itu dalam proses menulis itu adalah menulis dengan presisi, ketelitian, ya, ketepatan yang baik, clarity, kejelasan, ya, dan ekonomi. Ekonomi itu maksudnya apa? Kalau bidang natural sciences itu adalah to the point biasanya, ya. Artinya tidak bertele-tele begitu, menyampaikan satu hasil dalam bentuk tabel ataupun gambar itu kita cukup menjelaskan satu paragraf, maksimum 2, tidak sampai kepada 1-2 halaman seperti itu. Ya, jadi memang kalau Anda menemukan sesuatu dengan variabel-variabel tertentu, ya Anda bahas via itu, jangan melebar ke yang mana-mana. Karena pastinya kalau melebar ke yang mana-mana akan dimintakan bukti. Mana buktinya? Provingnya mana? Ya, jadi itu akan menambah deretan komentar review nantinya, ya. Jadi nanti pastinya juga pembimbing itu akan tahu, ya, untuk hal yang demikian. Nah, kemudian setiap kalimat itu adalah harus, ya, convey exact truth as simply as possible, tadi yang saya sebutkan, as simply as possible, ya, sesederhana mungkin dengan bahasa yang memang bisa dipahami terutama orang di luar bidang Anda. Nah, ini kan kebiasaannya kan mungkin dalam kita menuliskan sesuatu, ambil contoh dalam melaksanakan tugas dari dosen aja, ya. Ini ke siapa ya? Mas Diki misalnya, coba, ya. Nah, Mas Diki, kalau waktu mengerjakan tugas dosen gimana? Apakah semuanya itu dituliskan, ya, dalam satu makalah itu diungkapkan semuanya, padahal dosen mungkin hanya meminta itu bagian A saja, tapi kita jelaskan A, B, C, D, E, F, G gitu, segala macam. Oke, kalau di dalam penugasan seperti itu, ya it's okay saja, tapi dalam bentuk artikel ilmiah, apakah Anda pernah membaca yang memang agak berpanjang lebar dalam menjelaskan sesuatu? Kira-kira gimana, Mas Diki, pengalaman membaca sebuah artikel ilmiah di sebuah izin bicara, silakan. Pak. Ya. Memang kalau dari beberapa artikel yang pernah saya baca, memang khususnya kalau artikel-artikel yang sudah grade-nya lebih di atas, yang publish di jurnal-jurnal seperti Q1, Q2, yang memang lebih mudah dipahami intisari dari apa hasil penelitian mereka dibanding mungkin yang terlalu banyak membahas hal-hal yang kaitannya sebenarnya dengan hasilnya itu tidak terlalu signifikan, karena hasil penelitiannya hanya membuktikan tentang apa dari ceritanya. Saya pernah membaca kayak paper yang di scientific report yang punyanya Nature, itu bahkan pembahasannya hanya singkat sekali, hasilnya itu hanya singkat sekali, tapi memang sesuai dengan hasil yang mereka peroleh dari penelitian mereka seperti itu. Makasih pendapatnya. Tadi apa yang saya utarakan? Iya. Iya, gimana? Kalau Mbak Putri Harum membaca artikel ilmiah itu kira apa, misalkan every sentence should convey the exact truth as simply as possible. Iya sih, iya Pak. Kebanyakan memang seperti itu. Cuman beberapa saya baca jurnal masih agak bundar gitu loh Pak kalau penjelasannya. Kalau saya lebih suka ya yang langsung ke intinya gitu. Ya, artinya memang ya ada yang istilahnya kok bulat banget gitu ya. Iya Pak. Bahasa Jawanya ya. Jadi muter sana muter sini nggak jelas. Iya, muter-muter. Dari situ sebenarnya kita sudah bisa melihat kualitas jurnal ya. Yakin nggak kalau begitu? Karena itu mungkin juga menjadi salah satu faktor ciri-ciri dari jurnal predator.
Ya, jadi memang itu akan kita peroleh informasi yang demikian itu tadi ya, apa pengalaman dan lain sebagainya itu sangat sangat menentukan sekali ya. Nah, untuk yang penulis baru memang biasanya supaya tidak kejeblos ya, karena pastinya kan Anda semua ingin lulus cepat gitu ya, maksudnya sesuai dengan apa target ya, misalkan S2 2 tahun, S3 3 tahun. Walaupun sebenarnya dalam proses penulisan artikel ilmiah gitu ya tidak segampang yang diterka gitu. Artinya mungkin dia akan mengalami proses beberapa lama, beberapa bulan, ada juga nanti sampai dengan tahunan ya. Ini harus diperhatikan nanti ya. Jangan sampai nanti terutama yang S2. Ya karena dengan demikian nanti biasanya sih saya suka kepada bimbingan itu. Kalau Anda ingin ke jurnal yang memang memiliki apa impact dalam apa masyarakat keilmuan Anda itu memang akan banyak dibaca, ya Anda harus bersabar. Artinya tidak bisa pada saat lulus itu sudah accepted. Kadang-kadang seperti itu. Jadi kalau Anda ingin punya legacy, warisan dari sekolah Anda itu, terutama yang S2, karena kalau yang S3 kan pasti harus accepted ya. Nah, untuk lulusnya kan gitu. Tapi kalau S2 kan boleh under review, submitted dan lain sebagainya. Jadi dengan demikian nanti kalau Anda menginginkan itu ada, setidaknya nanti ya terpampang lah nama Anda itu di apa publisher-publisher ataupun memang outlet jurnal yang sangat baik untuk bidang keilmuan Anda itu sendiri. Gitu ya. Tapi memang itu perlu waktu kadang-kadang. Ambil contoh tadi mahasiswa bimbingan saya yang berhasil publish itu di Food Chemistry di 2017 itu dia lulus 2016 gitu ya. Jadi dia sangat beruntung itu hanya 2 kali ya. Pertama dikirim ke jurnal Food and Composition Analysis, seminggu langsung rejected ya, karena out of scope, mereka katakan demikian. Kemudian dimasukkan ke Food Chemistry dan itu sebenarnya percobaan yang apa istilahnya ya untung-untungan sebenarnya ya, karena cuma melihat bahwasanya ada model yang seperti itu dari artikel yang hampir-hampir mirip, tapi mungkin saat itu yang mengerjakan bekat merah dengan putih itu belum ada. Sehingga dari situ mencoba dan itu memakan waktu 6 bulan. 2 kali major revision, 1 kali minor revision baru accepted. Dan itu pun melewati tahap yang sangat ketat sekali. Pertanyaannya itu panjang lebar ya. Saya ingat itu ada komentar dari 2 reviewer, tapi sebelum sepanjang pengalaman teman-teman yang lain. Tapi bagi kami itu terlalu, ini juga ya ada 4 halaman ya yang harus kami jawab ya, dari beberapa 2 pertanyaan reviewer yang diberikan. Dan itu 2 kali major rev itu benar-benar ya, yang pertama major, yang kedua juga major. Gitu. Tapi paling tidak di situ editor memberikan kesempatan yang menandakan bahwasanya riset yang kami kerjakan itu memiliki potensi ya yang akan attract readers untuk membacanya. Jadi memang di dalam penulisan itu, terutama kalau bidang yang natural sciences itu memang as simple as possible. Jadi tidak terlalu panjang lebar untuk apa menjelaskan hasil yang diperoleh. Beda mungkin untuk yang bidang keilmuan yang lainnya yang mungkin perlu adanya apa pendapat dan lain sebagainya dari penulisnya, misalkan demikian ya. Jadi itu yang nanti harus dipahami ya sebelum nanti kita menuliskan sesuatu. Nah, goals-nya memang adalah kita berharap itu kita melakukan publikasi secara cepat dan memang kita memiliki apa dampak ya di dalam bidang kita. Jadi untuk Anda sebagai penulis pemula atau apa para peneliti dan lain sebagainya itu memang goals utama itu tidak selalu harus di highest impact journal. Tapi memang akan meningkatkan dampak Anda di bidang tersebut. Contohnya saya, ya berarti saya seharusnya ada di bidang tentang kimia, ya karena keahlian saya ataupun yang saya tekuni itu adalah terkait dengan kimia, ya memang harusnya saya mempublish sesuatu itu di jurnal yang memang akan meningkatkan impact saya di bidang kimia. Begitu. Ya, jadi kalau Anda misalkan di pangan, ya di bidang pangan, ya di peternakan, ya di bidang peternakan, ya, dan lain sebagainya. Jadi memang penulis ke pembaca, jadi jurnal itu bertindak sebagai jembatan untuk koneksi antara penulis dan pembacanya. Jadi Anda di sini juga harus mengetahui audiens Anda sendiri.
Kira-kira nanti akan bersifat umum. Kalau Anda ingin menuliskannya di multidisciplinary jurnal, atau memang yang sangat spesifik, ya. Ambil contoh, misalkan saya ingin publish di analytical chemistry, kimia analitik, atau saya ingin publish di food science, atau saya ingin publish di animal nutrition, misalkan seperti itu. Ya, jadi hal demikian nanti harus Anda juga dalam memilih target jurnalnya, membuat jembatannya itu agar dapat dibaca, atraktif terhadap pembaca. Itu memang jurnal atau outlet yang Anda tentukan itu juga paling tidak memang akan ya tadi meningkatkan impact untuk Anda sendiri juga. Selain juga nanti pastinya kalau semakin banyak orang membaca itu, citasi, kemanfaatan yang lainnya itu akan bisa dilihat oleh yang lainnya. Ya. Nah, kenapa kita itu misalkan saja menganggap itu sesuatu yang penting untuk kita tuliskan? Why does it matter? Jadi, ambil contoh, misalnya saya ambil contoh. Oke. Jadi lebih juga mengarah kepada dampak ya, mengarah kepada itu. Oke, coba kalau kita cek satu-satu, saya ambil saja ini adalah dari websitenya Elsevier, 6 things to do before writing your manuscript. Ya. Pertama, have I done something new and interesting? Itu pertanyaan pertama. Apakah saya telah melakukan sesuatu yang baru dan menarik? Nah, jadi di sini kata kuncinya apa ya kalau dalam menulis artikel ilmiah itu? Ada terbaca apa, Mbak Meli? Ya. Kata lainnya apa yang sering didengung-dengungkan? Novelty ya. Iya, novelty of your research. Ya, jadi kebaruan. Ya, kebaruan dari apa yang kita lakukan. Dan kalau kita ingin mengetahui kebaruan kan berarti kita harus melakukan apa? Analisis gap. Ya, analisis kesenjangan. Bagian-bagian mana yang belum dilakukan oleh pihak yang lainnya. Misalkan apakah ya orang sudah melakukan ya treatment tertentu terhadap misalkan apa ya ya hewan tertentu ya, kemudian nanti produksi dagingnya akan bagaimana atau berefek apa dalam metabolismenya. Nah, itu yang harus nanti ada yang namanya literatur study kan ya, yang sebelum Mas Mbak semua itu membuat proposal ya. Dan ini novelty ini kadang-kadang juga pernah nggak, saya belum bisa ngomong ya pernah atau enggaknya. Kadang-kadang ini kan proses penelitian ini kan Mbak Meli S2 S3? 3 Pak. S3. 3 tahun lah ya kalau tepat waktu ya. Ini kalau mudah-mudahan 3 tahun. Mbak Meli menuliskan di tahun 2021 ini. Misalkan ya. Angkatan berapa, sorry? 2017, Pak. 2017, sorry. Ya. Aduh, saya udah lulus nih. Ya. 2021 sekarang. Mbak Meli itu menuliskan proposal itu kan di 2017. Ya. Nah, tiba-tiba ada orang kemudian mempublikasikan itu di tahun 2020. Apa yang sudah coba Mbak Meli konsepkan di tahun 2017? Rasanya gimana? Gimana ya? Merasa... Aduh, ya udah ada deh. Ada deh ya, mungkin ya, sesak di dada ya. Sesak di dada ya. Sesak di dada ya, akhirnya karena pasti akan di otak itu, aduh saya nanti lulusnya gimana nih gitu kan ya. Jadi ya, tapi bukan berarti itu tidak bisa ya, tapi memang ini adalah kebutuhan yang paling utama kalau nanti kita istilahnya mau memiliki acceptance rate yang besar untuk artikel kita ya. Jadi apakah saya melakukan sesuatu yang baru atau interesting? Yang berikutnya itu adalah apakah ada sesuatu yang memang menantang dalam pekerjaan yang saya lakukan? Menantang ini maksudnya bagaimana? Anda misalkan atau Mas Mbak sekalian itu menggunakan variabel-variabel yang memang istilahnya nggak hanya banyak ya, tapi memang mungkin itu sangat penting untuk dievaluasi.
Walaupun nanti misalkan tidak terlalu banyak variabelnya, tapi itu yang dipilih itu adalah benar-benar penting untuk dievaluasi. Dan tantangannya mungkin harus ada pengolahan apa, di treatment yang apa lagi dari data yang diperoleh dan lain sebagainya. Ya, sehingga nanti kalau itu ada, ya ini oke, berarti acceptance rate yang akan dimiliki oleh tulisan kita itu mungkin udah kalau punya 1 dan 2 ini udah mulai meningkat. Kemudian adalah apakah pekerjaan saya itu terkait langsung dengan hot topics. Apa kira-kira hot topics yang saat ini berkembang? Climate change, kah? Omics teknologi kah? Nanomaterial kah? Kalau juga nanti kepada ini dikaitkan dengan metode-metode deteksi, ya misalkan untuk lab on chip, ya. Atau juga kalau di dalam bidang pangan itu seperti apa? Ya mungkin ke arah bagaimana ya, sensory evaluation yang cepat, atau juga nanti bagaimana produksi ya dengan taste appearance yang wow, ya, atau di bidang agronomi apakah akan ada terkait dengan genetic modifications, GMO, ya. Kemudian juga ya pertanian artificial intelligence, penggunaan yang seperti itu. Nah, kalau ada related, bukan berarti nanti pekerjaan-pekerjaan yang konvensional itu seperti apa? Ya, mungkin misalkan kawan-kawan di bidang-bidang yang bekerja dengan tumbuhan, biologi, agronomi, dan lain sebagainya, tentang taksonomi misalkan begitu kan. Ya, itu kan pekerjaan yang apa sih namanya, orang lain tuh pasti udah mulai banyak yang nggak terlalu ingin ya gitu ya, kayaknya ribet banget gitu yang ngelihat dan lain sebagainya. Atau kalau dalam bidang kimia itu mengelusidasi struktur. Ya, misalkan saja ini dia punya gugus apa dan lain sebagainya, ya. Nah, itu bukan berarti juga nanti itu bukan termasuk dalam hot topics, tapi kalau bisa dikemas ya, agak-agak menyerempet ke hot topics itu juga akan memiliki acceptance rate yang tinggi juga, gitu ya. 4. Apakah saya menyediakan solutions untuk sesuatu yang memang menjadi problem yang to some difficult problems. Contohnya kalau sekarang ini adalah, nah kalau kita ada bilang, wah saya menemukan ya obat untuk membunuh SARS-CoV-2, wah udah itu, ya itu dicari itu sama jurnal pastinya. Ya. Atau paling tidak studi-studi untuk mencari prediksi yang dilakukan, atau melalui computational biology, computational chemistry, ataupun bioinformatics dan lain sebagainya, ya itu kandidat obat misalkan seperti itu, sehingga nanti dengan demikian itu bisa menjadi solusi dari suatu problem yang kita hadapi saat ini di pandemik ini. Atau metode-metode testingnya, apakah selalu harus dengan PCR? Bisa nggak kita menciptakan sesuatu yang portable? Sudah kan ya, oleh kawan-kawan di UGM, ya, Genos. Atau ada yang lebih murah lagi nggak dari Rp20.000 itu? Misalkan, dengan ketepatan yang sangat tinggi. Ya kan? Karena PCR saja itu rentangnya masih ada error ya, sekitar 2%, 3%. Ya, dalam suatu bidang analisis, error 2%, 3% itu kan peluang ya. Ada peluang apa? Kita ada mendapatkan hasil yang salah. Jadi nggak false positif, false negatif itu ya memang akan ada terjadi. Nah, dari situ jika semua answer untuk 4 pertanyaan, maka Mas Mbak sekalian preparasi manuskripnya. Tapi ada kalau menjadi lebih high impact gitu ya. Nah, seharusnya gitu ya. Karena ya memang banyak beberapa jurnal Indonesia, terutama kalau yang masih Sinta 3 ke bawah itu ya, itu kadang-kadang masih sulit untuk mendapatkan paper yang paling tidak nggak usah sangat baik deh, memenuhi kriteria minimum aja gitu ya. Karena itu terkadang itu masih ada kesulitan yang dialami ya. Kalau Sinta 1 kan sudah pasti akan dikejar ya, karena terindeks Scopus ya. Karena memang
masih ada patokan yang seperti itu ya, walaupun ya bagi saya pribadi ya, kalau saya pribadi saya tidak terlalu bermasalah untuk publish dimanapun. Ya, jadi dari situ kemudian sebelum kita menulis itu juga, kita juga nanti kira-kira reviewer itu juga nanti akan ada beberapa pertanyaan yang kadang-kadang itu ada di dalam website masing-masing jurnal. Dari situ nanti kita akan tahu apakah memang nanti layakkah jurnal kita itu submit ke situ. Ya, misalkan does the paper contain sufficient new material? Kalau new material, ya Anda bekerja dengan material sciences ya, dan itu adalah material baru, itu pasti oke. Ya, nih within the scope of the journal, ini memang kadang-kadang masuk apa enggak ya? Nah itu biasanya coba dicek-cek deh, atau paling tidak apakah itu masuk? Adakah penelitian yang sejenis yang Mas, Mbak, Bapak dan Ibu lakukan itu pernah terpublish di jurnal tersebut? Kalau ada, ya insya Allah scope-nya pasti akan masuk, demikian. Ya. Kemudian juga apa yang kita presentasikan, kita tulis itu concisely dan well organized. Ini juga well organized itu maksudnya apa? Mengalir yang diceritakan. Mengalir itu bagaimana? Antar kalimat dalam satu paragraf, antar paragraf itu saling ada terkait. Ada istilah yang namanya nanti signposting. Di tiap dalam satu kalimat itu ke kalimat kedua, sebelum kita membahas kalimat kedua, di kalimat ke satu itu ada kata yang memang nanti akan lebih didetailkan di kalimat kedua. Itu namanya signposting. Jadi semuanya mengalir, jadi kayak kita membaca apa? Novel. Ya. Kan kalau novel kan pasti mengalir ya, karena kita betah berjam-jam kan untuk membaca sampai akhir. Begadang pun rela begitu. Ya. Nah, saya pernah melakukan itu waktu zaman masih jadi mahasiswa, waktu booming Harry Potter itu ya. Dibaca sampai habis, beli sore, dini hari habis itu bacaan. Nah, gimana caranya artikel ilmiah itu bisa nggak seperti itu? Walaupun saya yakin nggak akan bisa. Tapi paling tidak saat itu mau dibaca, itu orang walaupun nanti deh saya baca, tapi dia akan kembali lagi mau baca begitu. Bukan dalam saat sebagai menjadi mahasiswa ya. Kalau mahasiswa itu kan ada sedikit keterpaksaan ya untuk membaca. Iya enggak? Ada dorongan untuk itu. Tapi kalau nanti sudah menjadi misalkan melakukan pekerjaan, meneliti dan lain sebagainya, itu biasanya nanti kalau nggak menarik, udah tinggalin aja gitu ya. Udah download aja pokoknya, dibaca juga enggak. Atau mungkin nanti juga spesialis hanya melihat kepada judulnya menarik apa enggak sih? Gitu. Kalau nggak menarik ya wis skip saja. Walaupun sebenarnya juga kadang-kadang ini semuanya kan ya tadi saya selalu bilang ala bisa karena biasa, pengalaman itu sangat membuat kita itu bisa menjadi penulis yang lebih handal ya dan lain sebagainya, mumpuni dan sebagainya. Kemudian metode dan eksperimennya itu dipresentasikan dan bisa direplikasi oleh peneliti lainnya di waktu-waktu yang berikutnya. Apakah bisa direplikasi? Ya jangan sampai itu tidak begitu. Jadi kadang-kadang nanti terutama kalau bidang saya seperti kimia analitik dalam hal mengembangkan metode baru, misalkan ya harus divalidasi, harus diverifikasi. Gitu. Kemudian apakah hasil dipresentasikan secara cukup? Ya artinya memang berada pada ranah yang memang sesuai dengan di dalam judul, title-nya ataupun juga di dalam aims atau tujuan yang sudah ditulis di dalam introductions. Kemudian diskusinya relevan enggak, well documented enggak, concise tidak. Ya, jadi itu juga sangat dipentingkan. Kemudian juga menarik kesimpulan. Nah, apakah itu disupport dengan data yang telah diperoleh? Sesuai enggak dengan tujuan? Nah, ini biasanya bagian yang memang agak lumayan ya bagi kita karena kita bukan native speaker. Ya, nah ini biasanya nanti butuh proofread ya dan lain sebagainya. Nah, DPIS itu menyediakan beberapa pelayanan ya untuk proofread ini atau bisa nanti menggunakan Grammarly yang premium ya untuk koreksi dari bahasa.
Kemudian juga menampilkan gambar tabel itu well design. Saat ini kan juga sudah ada web based ya tools ya untuk menggambarkan sesuatu yang lebih baik itu yaitu biorender ya kalau nggak salah. Biorender. Jadi Anda bisa memilih tuh tabung, vial, instrumen ya yang lebih apa kayak kalau kita baca artikel-artikel terbaru itu kan kayak rapi gitu ya. Nah, itu biasanya kita pakai aplikasi biorender. Ya. Jadi ini harus apa namanya? Ya saya rasa kalau masih mahasiswa mau lah pastinya untuk belajar ya. Dan gampang kok ya kayak apa sih namanya kayak di cuman ceplok begitu aja lah gitu ya. Ini taruh di sini nanti di sini gambarnya apa gitu ya dan sebagainya. Nanti akan saya tunjukkan lah biorender itu akan seperti apa. Kemudian juga jangan lupa references harus yang disitasi ya di dalam tubuh kalimat. Dan usahakan itu 10 tahun terakhir dan 80% itu adalah jurnal, sumber primer. Bukan sumber sekunder. Sumber sekunder sebatas buku, ensiklopedi, ya. Dan jangan masukkan itu skripsi, tesis, disertasi. Kecuali kalau memang bagian itu tidak ada yang atau belum dipublikasikan. Sejauh mungkin Mas, Mbak, Bapak, Ibu harus mencari sumber primer. Hindari itu, tidak menggunakan skripsi, tesis, ataupun disertasi. Ya, karena itu merupakan unpublished material sebenarnya. Ya. Dan mereka pastinya sudah publish itu di penulisan-penulisan di jurnal. Itu yang memang beberapa hal yang kadang-kadang akan suka ditanyakan oleh jurnal, akan ditanyakan editor maupun juga reviewer. Ya. Nah, kita tahu bahwasanya dalam kita mendapatkan atau kita bisa menuliskan sesuatu yang baik itu semuanya datang dari ide yang oke, hasil eksperimen yang baik, sesuai dengan kaidah-kaidah yang diterapkan, plus juga pengolahan data yang memang sufficient, ya artinya cukup, artinya memang sesuai dengan peruntukannya. Maksudnya bagaimana? Bercontoh, kalau misalkan Anda menggunakan treatment-treatment tertentu, ya ada 3 variabel yang diukur, yaitu harus ada replikasi, tidak boleh enggak. Kemudian kalau dari tiap treatment itu apakah ada perbedaan signifikan, harus diolah secara statistik, pakai ANOVA misalkan, mau one way, mau two way, ya tergantung dari apa yang data yang diperoleh demikian. Ya. Jadi good idea, good experiment, good analysis itu akan menghasilkan good paper. Ya. Jadi tadi ya novelty, hasil yang memang bisa direplikasi, kemudian juga nanti analisis data yang sangat baik. Nah, itu pastinya insya Allah artikel ilmiah yang ditulis itu akan mempunyai jodohnya. Walaupun nanti udah bagus tulisannya, tapi kok belum ketemu jodoh, Pak. Nah, ini mungkin akibat masih tadi self-evaluation-nya agak kurang. Mungkin tadi novelty-nya nggak kelihatan banget, itu mungkin hanya sekedar incremental, peningkatan saja dari apa yang sebelumnya sudah ada. Nah itu makanya ya, self-evaluation itu akan sangat penting sekali. Ya, nah nanti Mas, Mbak, Bapak dan Ibu itu akan dipandu ya, akan di coaching ya, nah, dengan besok ya, oleh para reviewer yang ada di Komite Publikasi IPB, yang mudah-mudahan nanti masukan yang beliau berikan itu lebih mempertajam, ya, lebih membuat paper Bapak dan Ibu itu ya tadi concise ya, well organized ya dan lain sebagainya. Ya, gitu. Jadi memang ini pekerjaan yang melatih ke semua skill yang ada di Ibu dan Bapak. Menulis itu adalah sesuatu yang memang kadang-kadang terasa sulit ya, terutama bagi yang mungkin newcomers ya, atau yang memang terbiasa berbicara lisan. Ya, bicara tulisan itu kan ada perbedaannya. Ya, ambil contoh, saya ada baca di status Facebook itu ada komunikasi dengan tanda baca X ya.
Misalnya gini, apa maksudnya? Tandanya, tapi ditulisnya tandaks ya. X itu sama dengan nya begitu. Ini di Indonesia ini penyingkatan seperti ini karena juga jadi masalah begitu ya. Dan ingat kita itu lintas generasi loh ya, karena belum tentu nanti generasi di atas ataupun di bawah itu akan paham. Bahasa gaul di zaman baby boomers, bahasa gaul di zaman Gen X ya, Gen Z ya, Alpha itu berbeda-beda. Jadi itu ya memang harus nanti kita ketahui. Ya, terutama nanti kalau Bapak dan Ibu juga komunikasi itu dengan dosen pembimbing ya, dalam nanti menjelaskan ya dalam hal penulisan ilmiahnya itu. Jadi grid papers itu akan datang dari yang memang research questions atau pertanyaan riset yang memang baik dan terfokus. Ya, terfokus. Jadi bagaimana nanti kita menentukan variabel ataupun kondisinya, terutama misalkan dalam bidang sensori evaluasi. Ya, apa sih yang harus kita cek variabel-variabelnya? Rasa, warna, apalagi yang paling penting? Penampakan yang bagaimana yang akan dipentingkan, sangat dipentingkan oleh konsumen. Misalkan demikian. Ya. Mungkin saat ini konsumen sudah mulai berubah. Berubah bagaimana? Mungkin sudah banyak kan produk-produk yang misalkan less sugar. Ya kan enggak? Gitu. Sudah mulai, misalkan seperti itu. Atau ternyata masih harus memasukkan gula dalam jumlah yang banyak. Nah itu kan kita butuh ya, butuh masukan ya dari panelis dan lain sebagainya. Kemudian keluaran outcome dari measurement-nya yang kita ukur dan lain sebagainya, itu harus sesuai dengan kaidah-kaidah dari keluaran yang kita sesuai dengan keilmuan-keilmuan yang ada ya. Misalkan, oh ya harus nanti bentuk pitanya seperti ini kalau nanti kita menggunakan teknik kromatografi misalkan untuk menentukan kadar. Atau harus nanti sinyalnya seperti ini kalau nanti kita menentukan yang bagaimana. Itu ikuti. Jangan nanti ada perbedaan-perbedaan ya sehingga nanti akan jadi pertanyaan ya untuk berikutnya. Nah, kemudian juga samples. Kenapa? Terkait nanti dengan ulangan. Ulangan apa? Apakah ulangan pengukuran atau ulangan assay? Itu kan beda ya. Ulangan pengukuran itu kan kadang kita sampel yang sama diekstrak sekali, diukur berkali-kali. Nah, itu ulangan pengukuran. Ulangan pengujian atau ulangan assay itu bagaimana? Ya berarti dari satu sampel itu ditimbang beberapa misalkan. Kemudian dari beberapa itu diukur beberapa kali juga begitu. Sehingga kita akan mempunyai data yang lebih banyak atau ya dari sampelnya itu dari awal sudah kita bedakan misalkan gitu. Ya, tidak dikompositkan. Tapi haruskah dibedakan gitu atau dikompositkan? Ya diserahkan semuanya itu kepada kita semua. Boleh kok, gak masalah. Misalkan dikompositkan atau dipisah satu-satu ya, itu tergantung nanti Anda mau melihat sejauh mana dari hasil riset yang dilakukan. Ya, be careful terhadap hal yang demikian. Jadi memang kalau ingin mengetahui fokus riset Anda itu seperti apa, jadi kepentingannya itu apa? Why is it important? Apakah ini masih unknown atau dia punya limitasi atau ternyata dia kontroversi? Kontroversi itu seperti misalkan ingin Anda melihat ternyata ada salah penamaan apa? Spesiesnya mungkin. Ternyata dia sebenarnya bukan ini tapi yang lain karena memiliki kemiripan dengan yang lainnya, misalkan demikian. Ya, limitasi ya tadi saat ini kan kita punya limitasi, belum menemukan anti-COVID untuk drugs-nya. Siapa? Belum ada. Demikian juga dengan Ebola. Ya. Tujuan. Jadi bagaimana nanti kita harus meraih ya untuk menjawab research questions ini. Kemudian seberapa besar itu nanti akan terkait itu dengan problem yang ada. Ya. Tujuannya itu pasti adalah apakah nanti akan bisa menjawab research questions ini, kemudian nanti apakah advancement di bidang Bapak dan Ibu sendiri. Ya.
ini ditaruh di bagian mana nih nanti, istilahnya mengisi gap yang mana. Kalau ada yang mengisi gapnya tersebut, berarti memang penelitian Ibu dan Bapak itu akan memiliki dampaknya untuk ke yang berikutnya. Ambil contoh itu adalah seperti ini. Research questions-nya itu adalah, di sini kita menyebutkan phenolic compounds are known to contribute in the antioxidant activity of coffee. Jelas, pasti kita akan tahu. Biasanya senyawa yang bersifat antioksidan itu adalah dari golongan phenolic. Nah, kemudian research questions-nya itu, kalau roasting proses pemanggangan itu berbeda-beda suhu, apakah akan menurunkan antioksidan activity dari kopi itu tadi? Kalau itu ada, mungkin berarti ada degradasi dari phenolic compounds yang dikandung di dalam kopi. Sehingga kami mencoba, karena roasting proses ini akan menggunakan suhu yang berbeda-beda, itu kan berarti treatmentnya misalkan dilakukan pada suhu 60, 70, 80 misalkan. Sehingga kita ingin melihat komposisi dan konsentrasi metabolitnya bagaimana. Oh, berarti metabolomics itu bisa digunakan untuk menginvestigasi ya pengaruh dari roasting proses itu terhadap jumlah ataupun kadar senyawa fenolik, sehingga nanti akan berkaitan itu dengan nilai antioksidannya. Nah, conclusions-nya atau kesimpulan yang akan bisa kita peroleh itu adalah apakah nanti roasting degree yang lebih tinggi itu akan menyebabkan degradasi atau penurunan jumlah senyawa fenolik yang lebih tinggi, sehingga juga nanti antioksidannya akan lebih rendah. Ya, itu yang nanti mungkin kesimpulan akan didapat. Apakah akan seperti itu? Nah, berarti kan conclusions itu menjawab nanti dari research question-nya tadi. Nah, dari kita mendesain mulai awal eksperimen saja itu kita sebenarnya sudah bisa untuk mulai kebayang gitu kira-kira kita akan menuliskan apa nantinya. Ya. Nah, itu dari situ kira-kira ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ini baru before your begin meeting. Ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Mungkin nanti Mbak Jessica bisa diinformasikan kira-kira mendapatkan materinya di mana gitu. Ada yang mau tanyakan dulu? Silakan. Pak. Oke, Pak. Ya, silakan. Pak, saya mau bertanya. Ya, silakan. Tadi terkait apa yang sudah disampaikan oleh Bapak, misalnya ya, yang punya saya itu penelitian tentang antioksidan ikan lele. Itu di saat penulisan proposal itu dari sekitar tahun 2017-2018, tetapi saat-saat ini sudah ada yang publikasi dengan konten yang relatif hampir sama, hanya memang penggunaan parameternya itu berbeda. Kira-kira bagaimana, Pak? Ya. Oke, kalau begitu, kalau memang ada kesamaan yang sangat banyak, itu biasanya nanti akan mengurangi kebaruan ya dari apa yang Ibu dapatkan. Ini ya makanya kenapa kadang-kadang ada istilah balapan riset ya. Karena kita nggak tahu juga orang lain itu melakukan apa gitu ya. Nah ini sebenarnya nggak ada masalah Bu, nggak usah khawatir ya. Paling tadi yang saya sebutkan, kita pinter saja. Nah kalau sudah seperti ini, apakah memang ada incremental studies yang Ibu bisa tambahkan di situ? Ya, misalkan dia ngecek antioksidannya cuma 1, wah kita ada 3 nih, misalkan 3 say. Atau apalagi, misalkan Ibu buktikan itu dengan memprofilkan senyawanya, gitu ya, dari sampelnya sendiri. Jadi kan ada tambahan informasi baru, ada peningkatan. Nah itu insya Allah masih layak publikasi di kalau seperti itu. Jadi Ibu nggak usah khawatir ya bahwasanya tidak akan ini segala macam. Tinggal ini aja memang kita mencari jodoh ini sebenarnya untuk publikasi. Berarti istilahnya gap itu yang perlu kita eksplor ya Pak ya? Iya itu aja gapnya karena
kita akan bisa stating bahwasanya iya memang sudah diteliti orang lain, however, nah ini kan biasanya kata kunci ya, however, akan tetapi bagian yang ini belum dilakukan oleh orang lain, sehingga kami mengambil opportunity ini untuk melakukan studi tambahan tentang kaitannya antioksidan dari lele tersebut. Ya. Gitu, Bu. Baik, Pak. Ya, Terima kasih, pinter-pinter Pak. aja nanti dalam mengambil kalimat ya biasanya. Ya. Ya. Baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Ada yang lain dulu? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Mbak Ayu, silakan. Saya Ayu Fitri Zaki dari Bioteknologi. Ya. Saya mau bertanya terkait apa yang dimaksud dengan novelty itu, Pak, kebaharuan itu. Misalkan nih, Pak, kalau penelitian saya kan ada spesies dari Indonesia langsung, tapi sebenarnya metodenya itu hampir sama. Jadi ada spesies dari paper dari luar negeri dengan spesies yang berbeda. Saya mengacu ke referensi di luar negeri itu, tetapi dengan spesies asal Indonesia gitu. Terus kemudian kalau misalkan spesiesnya itu pun sama, apakah kebaruan itu bisa beda daerah gitu, Pak? Misalkan dari daerah Sumatera atau dari daerah Madura, begitu aja, Pak. Kebaruan itu juga ada istilahnya high novelty, ada juga yang low novelty, yang saya pahami. Ya, high itu yang benar-benar tidak atau belum pernah dilakukan oleh orang lain. Kalau dalam bidang biologi tumbuhan itu paling gampangnya apa? Mendapatkan spesies baru. Itu udah high novelty. Kalau di bidang kimia apa? Struktur senyawa baru. Udah itu high novelty. Nah, kalau yang low itu bagaimana? Atau apakah low ini akan bisa disejajarkan dengan incremental? Ya tergantung juga. Low itu ya seperti tadi, kalau dia beda spesies. Ya. Kemudian dia beda. Kalau beda lokasi itu bukan novelty, tapi lebih mengarah kepada incremental. Hanya peningkatan studi aja. Bahwasanya kita ada expand dalam jumlah sampel yang diteliti, demikian Mbak Ayu. Ya. Jadi masing-masing nanti punya outletnya kok ya. Jadi kalau jurnal-jurnal yang kayak high impact seperti kalau Nature dan lain sebagainya itu jelas ya, itu kan high impact, high novelty pasti yang mereka inginkan. Tapi kalau di level-level misalkan jurnal nasional yang di Indonesia, yes, bukan saya menginginkan bahwa saya jurnal ini tidak berkualitas, tidak, karena memang kita tahu lah ya bahwasanya memang orang juga saat ini banyak kalau hasil-hasilnya bagus itu kan dipublish dulu atau disubmit dulu ke jurnal-jurnal yang high impact. Kalau misalkan memang tidak bisa bertarung di level itu, ya turunkan levelnya kan ke bawah dan seterusnya. Gitu Mbak Ayu. Ya. Jadi kalau yang Mbak Ayu lakukan itu adalah yang lebih kepada tadi ya, ada novelty-nya karena kan spesies yang lain, tapi itu bukan merupakan yang high novelty. Baik Pak, terima kasih. Ya. Cuma jangan membuat kecil hati ya. Insya Allah ada jodohnya nanti, outletnya ada, gitu ya. Untuk yang tadi, sama seperti yang tadi Bu Sakinah. Ini kan tadi ya, itu kan nanti ya tinggal dicari saja kira-kira hal mana yang memang belum dilakukan oleh peneliti yang dari sebelumnya itu. Jadi dengan demikian nanti kita akan artinya ya saya menambahkan informasi ekstra, informasi yang memang penting yang belum dilakukan oleh yang sebelumnya begitu. No problem. Ya. Dan saya pun nggak mungkin juga kan ambil contoh. Kalau penelitian S1 skripsi dipublikasi, itu sebenarnya juga bukan novelty banget kalau S1 itu ya. Itu pasti incremental aja kebanyakan. Kenapa? Ya kan kita mungkin Bapak dan Ibu yang sebagai dosen tahu lah ya, ada istilah level 6, level 8, level 9 KKNI. Ya artinya kan kalau untuk mahasiswa S1 itu dia bukan untuk mencari novelty, tapi kita melatih mereka untuk apa? Untuk bisa melakukan penelitian. Beda dengan S2 dengan S3 yang memang dimintakan ya untuk bisa sebagai dirijen dalam hal proses nanti penelitian. S3 malah lebih ini lagi gitu kan dibandingkan dengan S2. Ya. Jadi itu semuanya proses kok ya Mas Mbak sekalian, Ibu dan Bapak ya. Jadi nggak usah khawatir, yang penting adalah long life learning. Ya, long life learning itu nanti insya Allah akan akhirnya nanti Bapak dan Ibu akan menemukan
ritme yang oh iya ya, misalkan nih Bu siapa, Bu Sakina atau Mbak Ayu ya, Mbak Ayu pakai spesies apa? Saya pakai spesies ini Pak, Tachypleus gigas. Nah, itu tumbuhan ya, tumbuhan atau Iya, apa kepiting tapal kuda. Jadi nanti habis lulus Ibu Sakina terus saja kulak-kulik lele gitu kan. Ya. Nah, ini kan jadi makin lama Ibu Sakina itu akan tahu kan, oh ini bagian yang belum, ini yang udah, ini yang belum. Tapi nanti dalam membuat artikel ilmiahnya udah kebayang tuh, oh saya harus menyampaikan informasi lele. Informasi ini yang belum dilakukan, ini saya mau melakukan riset ini, kepentingannya ini, dampaknya akan seperti itu. Sebenarnya introduction itu 3 paragraf atau 4 paragraf cukup kalau di bidang natural sciences kalau menurut saya. Gitu, ya. Mbak Ayu juga sama, mungkin nanti ahli kepiting, ya, kepiting apapun nanti bisa kan. Gitu, ya. Jadi mungkin kepiting ini belum, atau kepiting air tawar, atau kepiting nanti yang apa, yang air laut misalkan demikian. Jadi kesemuanya itu nanti akan terus berkembang. Ya. Sama seperti halnya saya waktu sekolah juga dibegitukan ya oleh pembimbing begitu, bahwasanya ada masanya nanti Anda semua itu akan bisa bereksplorasi lebih banyak ya dibandingkan pada saat masa sekolah. Masa sekolah itu kan karena kita juga bergantung waktu ya, ingat bergantung waktu. Nanti aja kalau misalkan mau yang lebih advance-nya udah setelah lulus gitu ya. Pokoknya sekarang penuhi dulu ya paling minimalnya minimum kriteria lah, tapi ya jangan minimum terus lah ya. Paling tidak kita menunjukkan yang average lah ya, jangan terlalu minimum ya seperti itu. Jadi ya saya rasa insya Allah itu semuanya bisa ya Mas, Mbak, Bapak dan Ibu dapatkan. Ya kalau itu mungkin saya lanjutkan saja dari apa yang. Nah, kalau yang ini mungkin Bapak, Ibu, Mas, Mbak sudah dapatkan metodologi penelitiannya. Ada nggak yang membahas tentang penyiapan manuskrip? Halo? Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Bapak. Dalam menyiapkan manuskrip, di metodologi penelitian sudah ada yang pernah menginformasikan atau menyampaikan materi ini? Atau gimana? Udah mengambil mata kuliah metodologi kan semuanya? Halo? Mas Muhammad Gazi gimana? Ada mengambil mata kuliah itu? Kebetulan di PBT itu tidak ada mata kuliah metodologi, jadi langsung teknik komunikasi ilmiah jadi seperti itu. Oh, maksudnya saya di teknik itu ada materi ini kan berarti? Ada manuskrip structure itu pastilah harus biasanya akan disampaikan terkait dengan hal demikian. Nah, dalam kita menyiapkan manuskrip itu, jadi nanti nah ini yang paling penting banget ini, always emphasize the novelty of your finding. Stating benar, ya. Pokoknya ada satu kalimat biasanya ini di bagian akhir ya, stating dari novelty dari apa yang kita temukan, ya. Itu yang pertama, harus ada itu. Ya, biasanya sih nanti dikasih dengan nanti saya jelaskan kira-kira yang bagaimana. Kemudian build up strong structure. Jadi maksudnya apa? Split your article kepada beberapa sections yang memang dapat dikenali. Artinya dalam tiap paragraf atau dalam tiap bagian, introductions, material methods, result and discussions, dan lain sebagainya itu, ya memang nanti ya
Anda semuanya itu kalau itu merupakan sesuatu yang mengisi suatu gap, ada komparasi dengan yang existing yang ada yang memang menyatakan itu belum ada yang melakukan hal demikian. Gitu. Sehingga nanti dengan demikian itu kita akan bahwasanya ya penelitian saya itu up to date. Ya. Nah, kemudian yang paling penting berikutnya itu adalah bagaimana nanti kita menulis secara jelas. Menggunakan bahasa dan short paragraph, terutama di bidang kita ini ya, natural sciences ini memang kayak straight to the point. Ya, jadi no bercerita tele-tele begitu ya. Tidak ada kayak yang bersifat seperti cerita novel ya dan lain sebagainya. Ya, jadi short paragraph itu biasanya, dan pembaca itu biasanya adalah menginginkan artikel itu adalah concise, easy to read, gampang dibaca, dan dari situ mereka bisa membuat pointers mana bagian yang penting. Begitukah kalau menurut Mas Mbak kalian saat mungkin kalau Mas Mbak mendapatkan tugas mereview suatu artikel ini? Mbak Oriza gimana? Begitukah? Masih di mute ya? Iya nggak Mbak Oriza? Yang saya tanya tentang style story ini. Iya Pak. Ya. Paling sebel ya kalau misalkan dia menyampaikan sesuatu di paragraf pertama, tapi diulang kembali di paragraf ketiga gitu. Iya Pak. Ya, pasti akan bertanya maksudnya apa ya begitu. Nah, ini gimana caranya? Memang sulit ya. Mbak Oriza udah pernah menulis? Sudah Pak. Ya, gimana pengalamannya? Saya 2 jurnal ini ditolak Pak. Kenapa? Sebabnya? Kurang terlalu sederhana Pak. Yang ditulis kurang lengkap. Oke, berarti kayak terkesan ini ya, terkesan mungkin ada bagian-bagian lain yang kayak dipecah-pecah begitu menurut mereka? Iya Pak, betul. Ya. Ini yang waktu sekarang ini juga sudah mulai diperhatikan yang istilahnya adalah salami paper ya. Apa Pak? Maaf. Salami paper. Tahu salami? Tidak, salami. Pak. Oh ya. Jelas ya, emang salami itu istilah Jepang ya, salami, tapi itu yang produk apa sih? Ikan-ikan dipotong tipis-tipis. Yang ikan mentah. Ya, jadi kita memang juga diharapkan tidak memotong-motong. Misalkan, ini ambil yang tidak yang contoh yang enggak ini ya. Misalkan Anda berbicara antioksidan. Tapi hanya ditampilkan antioksidannya aja, kadar fenol ya atau profiling fenol nggak disampaikan. Anda tuliskan itu di tempat yang lain untuk profilingnya. Nah itu nggak bisa begitu. Maksudnya mungkin demikian kali ya yang diinikan. Jadi memang kalau bisa sekomprehensif mungkin apa yang kita tuliskan dalam satu paper itu, ya, menghindari supaya tidak terjadi kasus yang demikian. Itu. Kemudian dalam kita menulis sesuatu itu adalah kita menuliskan sections by sections, mana yang paling duluan, biasanya sih. Kalau kita mau memulai menulis itu, ya ini adalah order dalam paper kan, introductions, methods, result discussions, conclusions. Baru kemudian di abstrak sebenarnya sebelum intro. Tapi biasanya kita akan menulis mulai dari apa? Metode dulu, karena ini metode bagian yang memang kita yakini kan, kita sudah paham, kita sudah tahu, gitu. Sudah bisa langsung lah kita menuliskan. Baru kemudian itu adalah bagian hasil dan pembahasan. Biasanya nanti akan dimulai dari apa? Gambar atau tabel yang kita siapkan. Baru dibelak-belakan. The study. Jadi kenapa Anda melakukan studi itu? Jadi kan berarti memang penjelasan novelty itu akan semakin penting. Mbak Aziza, bisa beri informasi kira-kira kenapa penting riset Anda? Aziza mengerjakan apa?
Sambil nyatet, Pak. Ya, jadi di introduction itu kenapa penting? Enggak, ini maksud saya nanya ke Mbak Aziza. Mbak Aziza mengerjakan apa dari Sambil nyatet penjelasan Bapak. Sambil mencatat diketik di laptop. Bukan. Mbak Aziza ada paper yang sudah dikirim ke DPIS? Sudah. Nah, itu maksudnya. Paper itu kira-kira ya, kenapa Mbak Aziza melakukan studi itu? Pentingnya apa? Untuk yang di paper yang saya buat, karena dalam pembuatan, kan saya membuat produk biskuit oncom hitam. Ya, oke. Biskuit oncom hitam, dan kemudian saya membandingkannya dengan biskuit kacang tanah. Jadi di paper saya menjelaskan bahwa untuk rata-rata penelitian itu masih berfokus pada pembuatan biskuit kacang tanah saja. Sedangkan untuk produk oncom hitam itu merupakan fermentasi dari bungkil kacang tanah, di mana ketika ada proses fermentasi dari bungkil kacang tanah yang kemudian dijadikan biskuit, maka kemungkinan bisa memiliki kandungan gizi yang lebih baik efek dari proses fermentasi pada oncom hitam seperti itu. Oke, tertulis nggak di dalam introduction-nya semuanya? Tadi yang disampaikan. Belum semua sepertinya. Nah, itu nanti ini ya di why did you do the study itu penting banget lah ya disampaikan di introduction, karena itu juga adalah saya kalau diminta menjadi mereview suatu paper. Ya, yang pertama yang menarik saya ingin mereview paper itu adalah saat membaca abstrak, memang ya judul dengan abstrak. Itu kan outline itu kan tampilan ringkas dari paper Bapak dan Ibu sekalian. Tapi setelah saya menyetujui karena ada ketertarikan untuk mereview itu, saya pasti akan langsung menuju ke bagian paragraf agak bawah-bawah. Kenapa saya tuju itu? Saya mau cari novelty-nya. Apa pentingnya? Ya, si penulis ini mau melakukan penelitian tersebut. Apakah tadi biskuit oncom itu tadi sebagai pengganti alternatif yang lainnya karena memiliki advantage yang lebih besar karena mengandung nutrisi A, B, C, D, E yang memang dibutuhkan, misalkan demikian. Itu yang memang harus benar-benar Anda semua stating dalam paper Anda tersebut, sehingga orang itu akan mengetahui, oh iya memang penting apa yang mau dia lakukan. Ambil contoh, mau mencari obat COVID, emang penting saat ini. Sangat penting. Jadi dia udah oke, apa yang mau dijabarkan apalagi begitu. Jadi kalau tidak ada penjelasan ini biasanya si reviewer ya udah. Ya, itu pasti nanti komentarnya please show your novelty, please show the advantages of your study dan lain sebagainya. Ya, jadi nanti makin banyak itu nanti yang akan dikomentari olehnya. Kemudian di metodologi, what did you do? Apa yang sudah Anda lakukan? Informasikan secara detail variabel-variabel dari pengukuran ya yang dilakukan. Jangan sampai orang lain itu saat mau melakukan apa yang sudah Bapak Ibu kerjakan itu tidak bisa karena mungkin nggak ada suhunya. Ya, berapa G untuk sentrifugasi, ya itu harus lengkap semuanya, ya harus diinformasikan. Kemudian dalam result, kalau dia terpisah, itu adalah menyampaikan apa yang ditemukan. Ingat, kalau di artikel itu, di jurnal itu menganut result terpisah dengan discussion, jangan di bagian result ini membahas
pokoknya hanya menampilkan hasil. Tabel, gambar, itu dikomentari. Oh iya, hasilnya naik, turun. Atau ada perbedaan signifikan, tidak, gitu aja. Nah, barulah itu nanti di discussions, itu adalah bagaimana advancement, apa yang sudah ditemukan itu kepada bidang, Mas dan Mbak sekalian. Komparasikan mungkin dengan penemuan-penemuan sebelumnya, kalau memang itu ada keterkaitan. Bahwasanya hasil yang saya peroleh mendukung atau kontradiksi dengan yang ini. Tapi kalau menyebutkan kontradiksi, sebutkan. Kenapa? Alasannya kenapa? Jadi pembahasan itu memang berisi discussions. Dan memang biasanya ada kelemahan kalau ingin digabung. Ya, result and discussion digabung, tapi seolah-olah hanya menampilkan hasil. Kadang ada suka seperti itu. Nah, kalau yang digabung ini memang Bapak dan Ibu, Mas Mbak harus pandai-pandai nih. Dalam nanti apakah ini bagian menyampaikan hasil, kemudian dibahas, atau disampaikan dulu hasil, baru dibahas kemudian. Tapi memang paling umum biasanya sampaikan hasil gambar ini, kemudian dibahas. Gitu. Ya, itu yang ada dalam kita menginikan manuskrip struktur ini. Saya kira saya boleh minta istirahat dulu barang 5 menit, 10 menit, Bapak dan Ibu juga sama. Silakan ngeteh dulu, ngopi dulu. Ya, kalau ada makanan di meja masing-masing, sorry ya, karena setahun pandemik ya beginilah adanya ya, tapi tidak mengurangi kita mendapatkan keilmuan. Saya mohon izin ya, bangsa sekitar 5 menit dulu ya untuk ini. Ya, baik Pak. Break sebentar dulu. Ya, baik Pak. Terima kasih.